Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi bulan ini sekarang si Supernova udah 10 tahun. Kemarin gua habis perpanjang pajak 5 tahunan ya. Dan ini warna bodinya jadi silver lagi, kayak jadi warna body yang lamanya. Kenapa bisa kayak gini? Pertama pas dicek di fisik tuh ya, di Samsat. Dia nanyain gua, ini motor warnanya apa? Di STNK hitam silver. Terus ini warna apa? Warna abu kata gue gitu kan. Gak bisa ini kata dia. Terus gue bilang gini aja, ini cuma skotet pak. Ya udah buka skotletnya kan kata dia gitu ya. Ya udah tuh ya mulai gue keliatin dari sini. Ya udah tuh mulai gue keliatin dari sini itu ya. Terus udah sampai sini. Terus kata si bapak yang cek fisiknya, udah sana udah. Kan abis tuh ya, abis digesek tuh ya. Udah sampai sini kata dia udah dia anjir udah segini loh, udah segini. Jadinya kepala gitu kan, kenapa gua nggak cabut yang lain dulu gitu, ini kan gede banget ya, kenapa gua nggak cabut yang ini dulu gitu. Jadinya udah gua terusin aja sampai sini tuh ya. Nah dan seperti itu cerita singkatnya. Nanti ini gua bakal skotet lagi sih sementara, warna abu lagi kayak gini. Cuman kemarin gua ke tukang skotet nggak ada yang warna abu kayak gini, adanya lebih cerah kayak gitu, jadi kan nggak bakal sama. Rencananya sih gue nanti bakal nge-repaint ulang lagi ya, cuman ini bodinya bukan body asli nih, bukan body ori, ini lokal, jadinya bakal jelek. Nanti gue bakal nge-repaint ulang semuanya, warnanya nantilah rahasia ya. Dan sekarang kita lanjut cerita aja sambil jalan. Oke, kita lanjut jalan ya. Ini udah gerimis anjir, semoga aja nggak gede hujannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si Supernova ini tuh udah 10 tahun ya. Cuman gue namain Supernovanya ya baru beberapa bulan kemarin. Cuman motor ini lah ya udah 10 tahun, gue beli tahun 2012. Bukan gue sih sebenarnya yang beli. Karena waktu itu posisinya gue masih kelas 2 SMA. Jadi motor ini tuh dibeliin sama orang tua gue. Ya jujur gue belum bisa beli motor sendiri. Jadi motor ini masih dibeliin sama orang tua gue tahun 2012. Waktu masih kelas 2 SMA. Kenapa dibeliin motor ini? Karena jalan sekolah gue tuh jauh banget cuy, sumpah jauh banget. Kalau jalan itu bisa dihitung sekitar 1 km kayaknya ya. Bayangin cuy, 1 km jalan kaki setiap hari. Jadinya orang tua ngebeliin gue motor ini ya. Dan bulan Januari ya, dan STNK-nya juga masih atas nama nyokap gua, jadi bukan nama gua. Soalnya waktu itu gua belum ada KTP, belum bikin KTP, jadi nggak bisa pakai nama gua. Gua inget banget awal-awal gua modif motor itu, pokoknya baru sebulan kalau nggak salah ya, ganti spion doang cuy, spion Shogun SP kalau nggak salah ya. Pokoknya yang paling gue inget tuh abis itu setelah 6 bulan gue beli motor, gue langsung ganti knalpot pakai knalpot Elmer. Tau nggak knalpot Elmer? Itu knalpotnya harganya berapa ya? 230.000 dulu kalau salah. Ya 230.000 itu dulu ya tahun 2012. Terus abis itu gue dimarahin anjir. Baru 6 bulan langsung ganti knalpot. Abis itu gue inget banget setahun kemudian gue ganti pelak 17, tau kan ya, pelak 17 tau kan ya, yang kecil-kecil gitu, bahan cacing. Sebenarnya bahan cacing waktu itu gue awal pakai bahan 17 nggak cacing banget sih, aduh tuh nggak cacing banget. Ukurannya itu berapa ya, gue inget depan itu 60-80 ya, depan 60-80, belakang 225. Nah itu kan nggak terlalu kecil ya, pakai velgnya itu velg besi aja. Gue masih inget banget. Jari-jarinya jari-jari emas. Jari-jarinya jari-jari emas. Nah setelah dari situ gue lupa tuh gue ngapain aja tuh ya. Pokoknya sampai gue lulus SMA, pokoknya ya sampai gue lulus SMA. Nah gue mulai baru nih ketemu sama teman-teman gue yang sering main motor juga.
Gimana sih zaman-zaman tahun segitu tuh yang banyak variasi-variasinya, tau gak? Motor yang penting rame, keren gitu kan. Nah, zamanannya kayak gitu tuh tahun 2013, gue inget banget. Dari situ gue mulai ikut kopdaran tuh gak? Sama Matic ring 17 kayak gitu-gitu lah. Anjir kocak banget, tapi gue kopdarnya gak pernah lama, sampai jam 11 balik. Kocak banget anjir. Semoga gue ada foto-fotonya ya, foto-foto pas apa motor-motor gue dulu kayak gimana. Nanti gue bakal masukin supaya tahu juga nih kalian nih perkembangan transformasi si Supernova kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi. Udah sampai mana ya? Oh, sampai kopdaran lah ya. Nah, dari situ gue mulai coba ngikutin konsep Tailuk gitu Mota ya. Konsep motor di Thailand gue ikutin, tapi nggak terlalu kesampaian ya, soalnya itu terhambat dana anak kuliahan kan ya. Habis itu gue sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2014-2015 kali ya. Gue coba mulai gabung sama Honda Vario Ring 17 HVR 17. Kalau kalian anak Vario pasti tahu lah. Waktu itu gue gabung ke HVR 17 Bogor karena ya pakai ring 17 gitu kan ya. Itu sekitar tahun 2014, tahun 2015. Tapi waktu itu gue jarang ikut kopdar ya, paling ikut kopdar gabungan. Gimana sih pada ke Jakarta gitu-gitu gue ikut. Habis itu gue mulai main mesin itu tahun 2015. Iya, tahun 2015 karena gue keracunin sama teman-teman yang di HVR itu tuh. Soalnya kan pada mesinnya pada kenceng banget, sumpah. Gila. Mesin kenceng terus dipakai touring gitu. Bayangin Vario Karbu 130 cc, 135 cc dipakai touring, coy, pakai touring Jogja. Gila. Keren kata gue. Ya udah gue jadi keracunin tuh kan. Akhirnya gue naik ke 53, borap ke 53 121 cc. Nah, dari situ emang awet banget sih mesin itu. Sumpah mesinnya awet banget sampai 5 tahun gue baru ganti. 5 tahun apa berapa ya? Iya kayaknya sekitar 5 tahun lah. Akhir tahun 2020 itu gue ganti. Iya waktu itu sampai akhir tahun 2020 ya, sebelum gua naik ke 130 cc. Waktu itu gua speknya itu 53 pakai piston KZ ya, ori, makanya awet banget. Habis itu noken asnya Kawasaki 1 dan porting atas bawah. Itu awet banget sih, sumpah. Tenaganya sih emang gak beda jauh ya. Tenaganya naik, cuman gak signifikan, tapi awet banget. Nah, dari situ gue mulai main mesin. Dan sampai tahun 2020 akhir gue memutuskan untuk naik lagi ke 130 cc ya. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya pasti tahu lah kayak gimana. Nah, setelah gue naik mesin lagi ya, makin kesini makin ketagihan gitu kan, makin gak puas nih, gak puas, pengen naik lagi, terus aja kayak gitu. Pokoknya kalian kalau main mesin jangan sampai deh kalau nggak butuh banget mah ya, nanti bakal ketagihan terus, bakal naik terus dan gak ada berhentinya. Jadi kayak gimana ya, kayak di circle main mesin itu kayak udah gak bisa keluar gitu kan kalau udah di circle itu. Dan akhirnya sekarang ini spek motor gue udah pistonnya 54,5, stroke up naik 2 mili. Tapi nggak tahu nih kalau pakai span stroke 2 mili itu dihitungannya jadi stroke up 2 mili apa 4 mili gitu kan. Soalnya kan topnya itu naik 2 mili, terus piston yang posisinya yang paling belakang banget tuh, nggak yang deket ke truk as.
itu kan 2 mili juga ya, otomatis kan 4 mili itunya, langkahnya naik 4 mili. Tapi gue gak tahu juga sih. Kalau gue hitung, ini tuh cc nya jadi 133 cc kalau 2 mili ya, hitungan nambahnya. Kalau 4 mili jadi 135 cc. Nah kayak gitu, tapi gue gak tahu lah, gak mau terlalu permasalahin kayak gitu. Cuma nih sekarang motor lagi banyak masalah banget nih. Kayak kemarin seal water pumpnya bocor cuy. Jadi air radiatornya itu mulu keluar mulu ya. Jadi mesin hampir overheat waktu itu, tapi untungnya nggak sampai kejadian ya. Habis itu nih CVT gue, kelahar CVT gue udah mulai bunyi lagi. Habis itu waktu perpanjang ini ribet sih kemarin. Ternyata gue lupa cuy. Gue kan mau perpanjang plat ya, dan knalpotnya kan harus distandarin. Gue lupa kalau head gue itu kan nambah maju ya, kan stroke up 2 mili. Jadi head gue nambah maju. Otomatis knalpot standarnya nggak bisa kepasang cuy. Ya kacau. Jadinya gue bikin dulu knalpot bukan, tapi suara standar lagi. Lehernya diganti pakai stainless supaya nyesuaiin motor ini kan ya. Aduh, jadi kena banyak. benerin seal water pump aja kemarin banyak tuh yang diganti, kena 300. Terus custom knalpot 300. Aduh banyak. Sebenarnya rencananya uang itu tuh mau gua pakai buat ganti kaliper RCB, tapi kepake mulu anjir. Ini juga oli gua nih ya, tutup bawahnya rembes. Jadi kayak ngecerak dikit-dikit. Tapi jadi kalau ganti oli harus pakai seal tap gitu supaya nggak rembes olinya. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di 15 tahun bersama Supernova ya. Amin. 15 tahun cuy. Amin ya, semoga kuat ya sampai 15 tahun ini. Sekarang baru 10 tahun. Dan ini motor gak bakal gua jual ya, walaupun gua butuh duit juga, gak bakal gua jual. Soalnya ini motor bener-bener pertama banget di rumah gua, ini motor ini. Sebelumnya nggak ada motor sama sekali, karena orang di rumah gua itu nggak ada yang bisa bawa kendaraan. Gila sini torsinya cuy. Spek mesin sekarang torsinya gila anjir. Yang bener-bener terasa itu kalau jalan nanjak ya. Jalan nanjak gua gas nggak ngeden anjir. Tetap narik gitu kan walaupun agak nanjak itu. Itu mungkin ya fungsi torsi gede. Coba nggak gede juga sih ini mah. Cuma naik dikit. Tapi kerasa lah ya torsi kayak gimana. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Gue di sini cuma cerita aja ya. Gak pokoknya cuma cerita doang lah ya tentang si Supernova. Kenangan gue bersama si Supernova, anjay. Jijik banget. Semoga kita bisa bertemu lagi di 15 tahun bersama si Supernova. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah. Oh iya cuy, gue mau nambahin sedikit nih ya. Ternyata bensin gue ini irit cuy. Irit lah, hampir sama kayak P24 kemarin. Secara ini lebih gede loh. Pilot jetnya lebih gede 42, main jetnya 119. Harusnya lebih boros dong. Iya kan ya.
Tapi ini irit, hampir sama lah iritnya. Nanti bakal gua tes juga deh berapa kilometer per liter. Kemarin boros itu ternyata setelan pelampungnya cuy, setelan pelampungnya ketinggian, jadi bensinnya rembes lewat sambungan karbunya, jadi bensinnya tuh rembes, bocor gitu kan. Dan setelah gue setel ulang pelampungnya, ya udah irit lumayan cuy. Gila gue gak nyangka banget sih bakal irit kayak gini.